Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang Timnas Indonesia U19 yang saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau training center di Korea Selatan. Dan kita tahu bahwa pemusatan latihan ini akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama, sampai bulan April nanti, dan ada beberapa pertandingan uji coba yang akan dimainkan Timnas Indonesia U19, di mana salah satunya adalah lawan Timnas Korsel U20 yang mereka sudah mainkan satu pertandingan kalah telak dengan skor 7-0, kemudian sebelumnya main lawan tim Yongnam University, kalah juga dengan skor 1-5, kemudian baru saja menang lawan tim Daegu University dengan skor 2-1. Kalau bagi saya pertandingan-pertandingan uji coba ini jangan dilihat hasil akhirnya, tapi dilihat cara permainan dari para pemain. Dan sebelum kita menilai cara permainan dari para pemain dari Timnas U19 ini teman-teman, kita juga perlu memahami bahwa ini adalah Timnas U19 yang baru. Ini bukan pemain-pemain Timnas U19 yang sebelumnya telah menjalani latihan dengan Coach Shin Tae-yong. Jangan lupa, pernah kan Timnas U19 pada tahun 2020 lalu, jelang akhir tahun, pemusatan latihan di Kroasia, bertanding di beberapa pertandingan uji coba. Ketika itu pemain-pemainnya adalah Beckham Putra, Witan Sulaiman, Irfan Jauhari, penjaga gawangnya Adi Satrio, Rizky Ridho, Bray Fatari, Sadam Ghaffar, dan banyak pemain lainnya. Ketika itu pada saat pemusatan latihan di Kroasia memang juga akan ada bertanding lawan tim-tim lain di sana kan, seperti Timnas Saudi Arabia, kemudian Timnas Kroasia, kemudian Timnas Bulgaria, Macedonia Utara, ada lawan Timnas Qatar, ada lawan klub juga di sana. Awalnya kalah lawan Timnas Bulgaria, kemudian dibantai lawan Timnas Kroasia, tapi perlahan-lahan permainannya mulai membaik dan ada hasil-hasil positif yang bisa diraih oleh Timnas U19 pada saat itu. Meskipun lagi-lagi saya tegaskan, yang penting itu bukan hasil akhir. Ya untuk saya seperti itu, saya tidak tahu dengan kalian. Untuk saya hasil akhir itu belakangan. Lihat dulu bagaimana para pemain ini bisa blend in. Ya, atau istilah kerennya tuh tune in dengan permainan, dengan konsep permainan dari Coach Shin Tae-yong. Dan apakah para pemain ini bisa bermain di level tertinggi? Ini sekarang nih kalau sudah pemusatan latihannya ke luar negeri, artinya mereka menuju ke dunia, menuju ke level dunia. Ya iya, karena memang Timnas U19 ini kan dipersiapkan untuk nanti bermain di Piala Dunia U20 tahun depan kan, yang akan diselenggarakan di Indonesia. Jadi ini pemusatan latihan yang sangat penting, maka itu pemusatan latihannya itu dilakukan di luar negeri. Sebelumnya yaitu pada tahun 2020 memang kita tahu juga dilakukan pemusatan latihan yang serupa agar nanti bisa bermain di Piala Dunia yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 2021 lalu. Tapi karena ditunda akibat pandemi maka akan diselenggarakan tahun depan. Jadi ini pemusatan latihan yang sangat amat penting teman-teman. Karena timnas kita akan bermain di Piala Dunia. Bukan lagi Piala Asia apalagi Piala AFF. Maka itu Coach Shin Tae-yong ini sangat perhatian kepada para pemain dari Timnas U19. Perhatiannya seperti apa? Coba teman-teman lihat saja. Ada berita-berita dalam beberapa hari terakhir ini bahwa ukuran sepatu pemain saja dicek oleh Coach Shin Tae-yong. Dan dia memastikan bahwa ukuran sepatu itu harus sesuai dengan ukuran kaki dari para pemain. Ya saya juga begitu sih, kalau pakai sepatu saya pakai sesuai ukuran, nggak mau kebesaran. Padahal saya cuma berjalan kan. Karena itu sangat penting, apalagi untuk yang main bola. Jadi ini hal-hal kecil yang diperhatikan oleh Coach Shin Tae-yong. Kemudian apalagi, ada berita juga yang saya baca bahwa salah satu pemain di Timnas U19 ini mengungkap bahwa baru pertama kali belajar sliding tackle bola yang benar. Nah ini kan sesuatu yang baru. Kenapa ini baru sekarang diajarkan? Ya karena Coach Shin Tae-yong ingin agar para pemain di Timnas U19 sekarang ini jangan takut ketika perlu berhadapan atau berduel dengan para pemain tim lawan yang nantinya akan mereka hadapi di Piala Dunia. Jadi ini berbicara sekarang ke level dunia teman-teman. Gak bisa main-main. Dan saya pikir kita beruntung dapat coach seperti Shin Tae-yong. Bahwa dia betul-betul perhatian ke detail-detail yang kecil. Mau capek, gak mau buru-buru. Kalau mau buru-buru ya gampang aja, udah main aja deh sono gitu kan. Tapi kan enggak. Dia perhatikan secara detail. Dan bukan saja dari hal-hal non-teknis, tapi juga dari hal-hal teknis. Seperti tadi sliding tackle, kemudian cara para pemain itu perlu membentuk teknik permainan yang baik.
Lagi-lagi ketika kita berbicara teknik permainan, kita perlu paham bahwa teknik permainan itu bukan skill. Skill itu berarti secara individu, teknik permainan itu berarti secara teamwork. Kalau tekniknya agak baik, ya maka itu jangan harap passing-passingnya akan akurat. Nah itu kan yang kita lihat di pertandingan-pertandingan Piala AFF lalu. Ada beberapa passing yang tidak akurat karena tekniknya belum sempurna. Nah bagaimana tekniknya bisa sempurna? Ya cara latihan yang benar. Nah ini yang coba diterapkan oleh Coach Sintayong di timnas. Nah meskipun dia juga pernah mengatakan kan ketika para pemain nanti kembali ke klub, ya beda lagi nanti cara latihannya. Nah ini yang perlu diperhatikan juga oleh pelatih-pelatih lain nantinya. Ya bagaimana bisa menerapkan pola latihan agar para pemain ini bisa melakukan sliding tackle, bisa juga berduel tanpa melakukan pelanggaran. Itu sangat penting. Karena jika teman-teman perhatikan pertandingan-pertandingan di Liga 1 juga begitu banyak pelanggaran yang biasa dilakukan oleh para pemain. Dan itu adalah faktanya. Sering ada kartu kuning, sering ada kartu merah. Ya, ini yang coba untuk di transfer ilmunya oleh Coach Sintayong kepada para pemain muda ini bahwa mereka perlu melakukan segala sesuatunya mengandalkan teknik. Ketika tekniknya sudah benar, ya sliding tackle pun tidak akan merupakan sebuah pelanggaran. Nah, itu yang sangat penting. Dan tadi saya mengatakan bahwa ini adalah timnas U19 yang berbeda. Iya, kita harus paham bahwa ini adalah pemain-pemain baru yang juga sebetulnya tidak semuanya mendapatkan menit bermain di klub mereka masing-masing. Yang saya familiar hanya dengan beberapa pemain, seperti Ferrari, kemudian Nico dari Persija Jakarta, ada Marcelino Ferdinand dari Persebaya, ada Ronaldo Kuate dari Madura United. Gak banyak yang saya familiar. Ada Kakang Rudianto yang pernah saya siaran tuh dia cetak gol kalau nggak salah lawan Persikabo ya pada saat itu dia cetak gol. Nah itu juga karena dia bermain. Jadi saya tidak familiar juga dengan banyak pemain di timnas U19 ini. Tapi bukan berarti mereka pemain yang biasa-biasa saja. Ini pemain-pemain yang dianggap oleh Coach Sintayong yang bisa menjadi pemain yang kuat di masa depan. Dan tentu kita punya harapan yang besar ketika ada dua wonderkid di timnas U19 kali ini. Ronaldo Kuate dan juga Marcelino Ferdinand. Dan saya pikir Nico juga adalah salah satu pemain yang nanti kita melihat permainannya bisa jauh lebih meningkat ya. Karena ini juga pemain yang punya speed, dia pemain yang punya determinasi yang kuat, dia bisa bermain agresif, tinggal bagaimana teknik permainannya lebih baik lagi. Dan yang saya menunggu pertandingan kedua antara Timnas Indonesia lawan Timnas Korsel U20 yang akan dimainkan besok dan yang rencananya akan disiarkan di Indosiar besok sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini sekarang kita bisa melihat full match dari Timnas Indonesia U19. Bagaimana cara mereka bermain? Apakah mereka berani duel 1-1 lawan pemain-pemain dari Timnas Korsel U20 yang secara logis, ya kita tahu bahwa mereka adalah pemain-pemain yang kuat. Buktinya di pertemuan sebelumnya kan mereka bisa menang telak dengan skor 7-0. Meskipun alasannya adalah karena para pemain belum beradaptasi dengan cuaca. Yes, bisa juga itu menjadi salah satu faktor kekalahan telak. Karena seperti di Kroasia, pada saat Timnas U19 yang lalu, pemusatan latihan kan mereka butuh waktu untuk adaptasi dengan cuaca. Nah maka itu, ini yang saya ingin tunggu. Bagaimana nih pertemuan kedua? Nah saya sudah tidak sabar lagi untuk menonton pertandingan dari Timnas U19. Yang saya yakin, di match kedua ini, ya tentu mereka akan bermain lebih berhati-hati lagi lawan Timnas Korsel U20. Memang hasil akhir itu tidak penting, tapi bagaimana disiplin dari para pemain itu sangat amat penting teman-teman. Disiplin itu bukan saja dalam hal bertahan, tapi disiplin itu dalam urusan menyerang juga. Jangan sampai para pemain itu tidak bisa memberikan passing ketika mereka mendapatkan ruang. Ketika ada pemain lain melakukan pergerakan tanpa bola. Nah jadi jangan selalu harus shooting ketika masih berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Nah ketika teamwork ini sudah mulai rapi, saya yakin bahwa timnas U19 ini juga bisa nanti berbuat banyak di Piala Dunia tahun depan. Ya inilah proses yang sedang mereka jalankan. Ya inilah yang dinamakan proses. Karena ini pemain-pemain yang fresh. Pemain-pemain yang kali ini mendapatkan kesempatan untuk membela timnas U19. Ya walaupun Marcelino dan juga Ronaldo Kuate sebelumnya telah membela timnas Indonesia senior kan. Tapi di U19 beda lagi nanti. Tetap mereka perlu fokus pada teamwork. Ya jadi 11-11 pemain yang bermain perlu bermain sebagai satu unit, satu kekuatan. Jika ini sudah terbentuk, ya karena kan sekarang pemain yang dipanggil cukup banyak teman-teman, sekitar 40 pemain. Nah artinya nih Coach Sintayong sedang mencari ya struktur dari timnas U19 ini. Nah ketika struktur itu telah dia bentuk, baru nanti kita akan melihat permainan sebenarnya dari timnas U19. Jadi kita memang masih harus sabar teman-teman. Maka itu saya ketika melihat hasil akhir kemenangan dari timnas Indonesia U19 ya tentu saya syukuri
bahwa mereka bisa menang. Saya bersyukur bahwa mereka bisa menang. Tapi tentu saya ingin agar mereka juga menunjukkan progres. Ya, ketika saya ingin mereka menunjukkan progres, tentu saya juga harus bersabar. Because seperti yang saya tadi katakan, this is a new team. Nah, kita berikan waktu kepada Coach Sintayong yang benar-benar mau capek, benar-benar perhatian ke hal-hal kecil. Kita punya pelatih yang benar-benar fokus agar para pemain muda kita bisa menjadi pemain yang kuat di masa depan. No hate, only football. Salam sepak bola.